Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya dari perencanaan dan jaringan ya untuk SBM Regional Jakarta dan Banten. Jadi untuk pagi hari ini kita kembali lagi untuk agenda briefing. Mungkin untuk teman-teman perencanaan dan jaringan nih seperti refreshment dan induction lagi ya terkait K3 K3 yang ada di lingkungan Icon Plus. Mungkin nanti ada beberapa materi yang akan di-share mengenai K3. Nah, sebelumnya mau tanya sedikit, Mas. Ini kalau dari tim perencanaan dan jaringan ini ada yang ke lapangan nggak, Mas, untuk kerjaannya? Mungkin sekalian Mas Febri ada yang mau ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rika. Ini baterai dibuka ya? Ya, menyapa dulu buat rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat Mbak Rika, buat teman-teman perencanaan juga. Pagi hari ini terima kasih atas undangannya ya terkait dengan sertifikat online. Eh, Memang benar untuk bidang perencanaan ini, kalau sudah di depan laptop, Mbak, atau di office, kita juga ada beberapa permintaan yang mendampingi seller ataupun kita, tapi untuk pekerjaan fisik, Mbak Rika, hanya sebagai pendampingan untuk menyampaikan perencanaan jaringan aja, Mbak. Nah, sejauh ini untuk teman-teman perencanaan dalam hal ini mengantisipasi atau memitigasi resiko keselamatan bekerja, kita sudah beberapa kali juga selalu saling mengingatkan di antara kami juga untuk mematuhi, terutama yang pertama karena kita depan laptop lebih banyak duduk, kita harus memperhatikan terkait ergonomis posisi duduk, kemudian dari cahaya lampu, kemudian dari menempatkan tempat minum yang dekat dengan colokan listrik atau biasa kita kenal dengan unsafe condition ya, dan tindakan yang kurang kurang aman seperti itulah Mbak. Unsafe condition dan unsafe action seperti itu. Ini sudah kita rutin lakukan. Nah, untuk teman-teman lapangan, untuk pendampingan seperti ini kami bekali untuk selalu menyiapkan kondisi tubuh prima, karena kalau ada beberapa teman yang diajak untuk lapangan, kami lihat dulu kondisinya, kalau dalam kondisi kurang baik, kita tidak ikut dulu, seperti itu, Mbak Rika. Atau akan diganti oleh teman yang dalam kondisi fit. Itu mungkin pembukaan dari saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Febri atas penjelasannya. Berarti mungkin pendampingan ini sesuai dengan permintaan begitu ya, Mas ya. Sifatnya Betul, pendampingan Mbak. saja untuk ke lapangan dari sisi perencanaan dan jaringan. Nah, untuk tim sendiri kalau di lapangan ini kalau kira-kira ikut ke lapangan ada dibekali APD juga nggak, Mas? Benar, Mbak. Untuk Kira-kira. lapangan kita bekali APD. APD itu kan minimal dari sepatunya, rompi, dan juga helm. Nah, saat ini sedang berlangsung juga untuk persiapan KTT ASEAN. Dari perencanaan pun terlibat aktif dalam mendukung eh, berlangsungnya kegiatan ini. Jadi teman-teman kami bekali dengan APD seperti itu. Oke, baik.
Alhamdulillah mungkin ya kalau sudah ada em, salah satu pencegahan ya untuk teman-teman bisa dibekali APD ketika mungkin pendampingan ke lapangan gitu ya atau onsite. Nah, mungkin untuk briefing pagi ini izin em, coba saya sharing beberapa materi. Sudah terlihat ya di layar ya? Sudah terlihat, Mbak Rika. Sudah terlihat. Oke. Mungkin mau mengenalkan juga ke teman-teman perencanaan dan jaringan bahwa di K3 sendiri ada buku saku mengenai K3 gitu ya. Jadi di dalamnya ada materi mengenai nah ini mengenai SOP standar keamanan eh, keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan maupun yang ada di kantor seperti tanggap darurat, ergonomi, kelelahan kerja dan lain sebagainya. Ini ada sambutan dari eh, Pak Arya selaku Direktur Utama mengenai komitmennya terkait K3. Itu juga dengan Direktur Human Capital dan Manajemen dari Pak Daru. Ini juga menyampaikan komitmennya terhadap safety culture di lingkungan Icon Plus. Nah, ini untuk terkait SOP di lapangan. Lalu, nah untuk teman-teman yang eh, harus mendampingi atau ada pendampingan ke onsite gitu ya, mungkin cuma 1-2 hari gitu dalam onsite-nya, tetap saja harus dibekali dengan APD karena APD ini wajib ya untuk di lapangan, untuk kerja lapangan. Nah, untuk standar APD-nya itu ada safety helm, lalu ada rompi safety, lalu ada safety shoes. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pendampingan cukup itu saja. Nah, wajib juga kita di kantor maupun di lapangan mengenali bahaya-bahaya pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Mungkin contohnya kalau di kantor lebih banyak bahaya ergonomi. Nah, ini menyangkut terkait bahaya dari eh, struktur atau mungkin pekerja yang tidak sesuai eh, dari sistem duduknya atau jarak mata ke layarnya dan lain sebagainya. Nah, resikonya tentu dari bahaya tersebut seperti ergonomi ini beresiko untuk yang pertama ada low back pain ya atau nyeri pada punggung. Nah, itu mungkin sifatnya lebih lama ya terasanya, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Berbeda mungkin misalnya tersengat arus listrik itu kan langsung terasa saat itu juga ya, atau tertusuk benda tajam dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa juga selalu kaitan K3 ini dikaitkan selalu dengan unsafe condition dan juga unsafe action. Kan perbedaan yang mendasar, kalau unsafe condition itu disebabkan dari kondisi di sekitar lingkungan kerja kita. Misalnya ada kabel-kabel yang terkelupas atau kabel-kabel yang menumpuk sehingga bisa terjadi konsleting listrik atau ketika di lapangan ini cuaca terlalu terik atau saat ini mungkin di Jakarta ada polusi udara ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu unsafe condition yang bisa dirasakan rekan-rekan di lapangan maupun di kantor. Lalu ada unsafe action. Nah, ini perilaku yang tidak aman dari si pekerjanya itu sendiri. Misalnya ketika ke lapangan tidak menggunakan APD, lalu merokok saat bekerja, atau di sekitar area kerjanya misalnya menempatkan minuman misalnya kopi dan lain sebagainya ini di tempat di sembarang tempat gitu ya sehingga bisa menyebabkan misalnya ketumpahan di meja dan lain sebagainya. Nah,
di kantor maupun di lapangan juga bisa terjadi near miss atau hampir celaka. Nah, kalau hampir celaka ini, misalnya ada genangan air di salah satu titik gitu ya di kantor, tapi diabaikan saja. Nah, ini kan bisa terjadi hampir celaka atau hampir terpeleset ya. Dan kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, mungkin korbannya bukan satu orang yang hampir celaka, tapi mungkin bisa ke orang-orang selanjutnya. Nah, dari semua itu bisa menyebabkan adanya eksiden atau kecelakaan kerja. Nah, yang erat kaitannya juga dengan pekerjaan di di kantor atau di indoor adalah penyakit akibat kerja. Nah, ini penyakit-penyakit yang sebenarnya munculnya akibat dari pekerjaan itu sendiri. Jadi dia lebih lama terasanya eh, ya sesuai dengan terpapar atau paparannya ya. Misalnya teman-teman yang mungkin bekerja di lapangan banyak yang misalnya melakukan penarikan kabel gitu ya. Apabila tidak sesuai dengan ergonomi, nah itu bisa menyebabkan adanya gangguan otot dan juga tulang. Atau rekan-rekan yang duduk tidak sesuai dengan ergonomi, misalnya terlalu membungkuk atau terlalu dekat dengan layar. Nah, ini bisa juga gangguan otot dan gangguan pada matanya, penyakit mata. Nah, pencegahannya sebenarnya banyak, bisa dari eliminasi atau menghilangkan resiko bahaya itu sendiri, atau dengan penggantian, bisa juga dengan tindakan administratif ya, seperti campaign-campaign atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, dan pemakaian APD. Nah, diharapkan juga kita sudah memulai ya budaya 5R, di mana 5R ini adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin pada lingkungan kerja kita. Jadi 5R sendiri ini mewajibkan karyawannya untuk ringkas. Ringkas ini jadi rekan-rekan bisa menyingkirkan ya barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai, lalu juga kertas-kertas mungkin yang sudah tidak dipakai bisa dihancurkan di mesin penghancur kertas, atau mungkin yang masih dipakai tapi sudah terlalu lama tahunnya bisa masuk ke dalam arsip. Lalu merapikan. Nah, untuk rapi sendiri di meja kerja para pekerja ini diharapkan selalu rapi begitu ya. Lalu ada resik dan juga rawat. Jadi kalau resik dan juga rawat, nah ini mungkin alat-alat mungkin yang dari kantor gitu ya, misalnya laptop atau mungkin peralatan alat tulis. Nah, itu dirawat dan juga dirapikan. Dan rajin, nah rajin ini mengulangi ringkas, rapi, resik, dan juga rawat ini tentunya setiap hari ya. Nah, bisa dikatakan sebagai rajin. Nah, berolahraga juga eh, bisa menghilangkan pengendalian dalam stres dalam bekerja. Iya, Mbak Rika, Ya, olahraga itu perlu, Mbak. iya Teman-teman saya itu betul. kebanyakan depan laptop, jadi pertama itu sering Eh, ngemil. Jadi iya, Mbak, iya Mas ya, teman-teman yang sering ya ngemil, jadi sering berat ngemil-ngemil badannya ya. naik. Nah, Ya itu itu perlu juga, Mbak, sebenarnya. betul. Jadi olahraga itu mungkin bisa senam atau mungkin jalan kaki bersama dan lain sebagainya sih, banyak juga yang bisa dilakukan. Mungkin sebelum mulai bekerja atau setelah mulai bekerja. Tuh. Nah, untuk pose ergonomi, nah seperti yang ada di gambar, nah ini tidak boleh terlalu membungkuk. Jadi kita usahakan siku kita
dalam posisi 90 derajat, lalu jarak mata ke monitor itu 50 sampai 70 cm, tidak boleh terlalu dekat maupun terlalu jauh. Nah, akibatnya apa kalau misalnya kita tidak duduk atau bekerja sesuai dengan ergonomi? Jadi tidak hanya duduk aja ya, sebenarnya berdiri pun ada aturannya seperti itu. Nah, nantinya kita akan tentunya keluhan bahu nih. Kayaknya mungkin sudah banyak ya kalau di survei ini teman-teman yang di Ondes ini banyak yang mengeluhkan keluhan bahu. Lalu low back pain, ini biasanya nyeri-nyeri punggung. Lalu ada keluhan leher, saya lehernya kaku gitu ya karena tidak banyak peregangan. Lalu keluhan mata, nah ini mungkin awalnya yang belum pakai kacamata, 1-2 tahun di depan ondes secara terus-menerus bisa menjadi pakai kacamata ya. Lalu, nah eh, mungkin pekerjaan ondes ini kan monoton di depan layar gitu ya, tidak banyak interaksi dengan rekan kerja, menyebabkan kelelahan dan stres pada bekerja. Sama yang carpal tunnel syndrome. Jadi ini eh, misalnya teman-teman terlalu sering atau berjam-jam ya mengetik terus-menerus. Nah, ini biasanya tangan ini kayak bergetar sendiri. Nah, itu namanya carpal tunnel syndrome. Nah, jadi kita bisa dari ergonomi itu kita bisa cegah dengan peregangan otot saat bekerja. Jadi membutuhkan 5 sampai 10 menit aja, misalnya setiap setengah jam sekali. Atau kalau seperti ini kan lebih ke olahraga banget nih. Mungkin teman-teman bisa eh berjalan kaki atau mungkin ke kanan ke kiri, nengok kanan ke kiri sambil ngobrol gitu. Tapi jangan terlalu lama ya tentunya. Atau beraktivitas fisik seperti mungkin ada yang naik sepeda ke kantor atau mungkin jalan kaki dari depan ini ya, depan depan gerbang di Cawang itu mungkin ke dalamnya bisa jalan kaki dan lain sebagainya. Nah, terakhir terkait tanggap darurat, kan kemarin sudah kita lakukan ya tanggap darurat apabila adanya gempa bumi atau kebakaran yang ada di kantor. Seharusnya teman-teman sudah aware ya terhadap eh, tanggap darurat ini. Tentunya poin pertama jangan panik, eh, tetap tenang dan mengikuti jalur evakuasi yang telah tertempel di dinding-dinding yang ada di cawang gitu ya. Untuk rekan-rekan mungkin yang pakai hak tinggi bisa dilepas terlebih dahulu. Lalu usahakan jangan membawa barang yang besar begitu ya. eh, Menuju ke titik kumpul dengan mengikuti arahan dari tim evakuasi tentunya, dan menunggu arahan apabila sudah bisa bekerja kembali gitu ya. Nah, mungkin itu sama satu lagi terkait video. eh, Sebenarnya kemarin baru saja terjadi konsleting listrik di jam sostek gitu ya. Jadi eh, kita coba sampaikan terkait bahaya konsleting listrik. Cedera atau kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Untuk itu, korsleting listrik ini harus dicegah. Lalu bagaimana cara untuk pencegahannya? Ini dia. 1. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. 2. Lindungi peralatan listrik dari kelembapan dan paparan air. 3. Hindari menumpuk steker terlalu banyak pada satu stop kontak yang sama. 4. Lakukan pemeriksaan rutin peralatan listrik yang kita gunakan. Dan yang kelima, gunakan listrik dengan bijak. Matikan listrik saat tidak digunakan. Semoga dengan memahami 5 langkah pencegahan tadi, kita semua bisa meminimalisir terjadi
Nah, itu dia Korsleting listrik dimanapun kita berada. Dan ingat, keep safety and have a good day. Mungkin kita saksikan sekali lagi ya. Korsleting listrik adalah situasi berbahaya yang bisa mengakibatkan cedera atau kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Untuk itu, korsleting listrik ini harus dicegah. Lalu bagaimana cara untuk pencegahannya? Ini dia. 1. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. 2. Lindungi peralatan listrik dari kelembapan dan paparan air. 3. Hindari menumpuk steker terlalu banyak pada satu stop kontak yang sama. 4. Lakukan pemeriksaan rutin peralatan listrik yang kita gunakan. Dan yang kelima, gunakan listrik dengan bijak. Matikan listrik saat tidak digunakan. Semoga dengan memahami 5 langkah pencegahan tadi, kita semua bisa meminimalisir terjadinya korsleting listrik dimanapun kita berada. Dan ingat, keep safety and have a good day. Nah, itu dia mungkin materi terakhir terkait korsleting listrik ya, karena kemarin nih baru saja terjadi sebenarnya di jam sostek, jadi untuk rekan-rekan bisa mengerti ya untuk tips-tips bagaimana menghindari korsleting listrik itu sendiri, terutama yang menumpuk hand stacker ya, untuk dari banyak sisi gitu. Itu sangat-sangat kita hindari, apalagi penggunaan stop kontak mungkin yang menggantung. Sama kalau bisa hindari minuman-minuman dari stop kontak terdekat atau arus listrik di sekitarnya ya. Sama kalau bisa stop kontak di akhir di akhir hari gitu ya. Ketika mau pulang, stop kontak yang mungkin ada kabel apa ya bahasanya, kayak on off-nya itu. Nah, kalau bisa kita bantu untuk di off-kan kalau memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu mungkin rekan-rekan semuanya terkait briefing pagi ini. Dari Mas Febri mungkin ada tambahan lainnya? Dari saya cukup. Cukup, Mbak Rika. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Cukup, Mbak Rika. Gimana pemaparannya? Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak juga Mas Febri dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait materi K3 pagi ini dan bisa ada pembelajaran yang baru dan bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan kerja semuanya. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan dan sudah cukup atas tambahannya, saya izin tutup. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Planning semua ya. Ya. Atas waktunya. Semoga sukses selalu.